Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari dengan NIM 2025201001 dengan Prodi Teknik Lingkungan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat dalam mata kuliah Teknik Pengolahan Sampah dengan materi Transformasi Biologi dan Kimia Sampah. Yang pertama yang kita bahas yaitu transformasi biologi, yaitu perubahan bentuk sampah dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk mendekomposisi sampah menjadi bahan stabil, yaitu kompos. Teknik biotransformasi yang umum dikenal ada dua. Yang pertama composting secara aerobik, yaitu produknya berupa kompos. Yang kedua penguraian secara anaerobik, produk berupa gas metana, CO2, dan gas-gas lain, humus ataupun lumpur. Selanjutnya itu pengomposan. Pengomposan yaitu proses dekomposisi materi organik secara biologis menjadi material seperti humus dalam kondisi aerobik yang terkendali. Kompos adalah produk dari proses pengomposan. Klasifikasi pengomposan. Yang pertama yaitu ada ketersediaan oksigen. Aerobik dalam prosesnya menggunakan oksigen, dan anaerobik bila tidak memerlukan oksigen. Pengomposan yang umum adalah proses aerobik. Yang kedua yaitu suhu. Kondisi mesofilik bila berlangsung pada suhu normal dan kondisi termofilik bila berlangsung di atas 40 derajat Celcius. Teknologi yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama tradisional atau alamiah. Yang kedua dipercepat high rate, itu mengkondisikan proses dengan mengoptimalkan kerja mikroorganisme seperti pengaturan pH, suplai udara, kelembaban suhu, campuran, dan sebagainya. Prosesnya itu ada dua. Yang pertama kompos alami, pembuatannya ada dua. Yang dimaksud dengan kompos alami, pembuatan kompos dalam proses membuatnya berjalan dengan sendirinya, dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia. Manusia hanya membantu mengumpulkan bahan, menyusun bahan, untuk selanjutnya proses composting atau pengomposan berjalan dengan sendirinya, yaitu kompos yang dibuat secara alami memerlukan waktu pembuatan yang lama, yaitu mencapai waktu 3-4 bulan, bahkan ada yang mencapai 6 bulan atau lebih. Yang kedua kompos buatan. Yang dimaksud dengan pembuatan kompos dengan campur tangan manusia adalah pembuatan kompos yang sejak dari penyiapan bahan, bahan-bahan, pengadaan bahan, pemilihan bahan, perlakuan terhadap bahan, pencampuran bahan, pengaturan temperatur, pengaturan kelembaban, dan pengaturan konsentrasi itu campur tangan manusia. Selanjutnya itu pengolahan limbah secara anaerob. Adalah sebuah metode peruraian bahan organik atau anorganik tanpa kehadiran oksigen. Produk akhir dari degradasi anaerob adalah gas, paling banyak metana, CH4, karbon dioksida, CO2, dan sebagian kecil hidrogen sulfida, H2S, dan hidrogen H2. Bakteri anaerob tidak memerlukan oksigen bebas dan dapat bekerja dengan baik pada suhu yang semakin tinggi hingga 40 derajat Celcius serta pada pH sekitar 7. Bakteri anaerob juga akan bekerja dengan baik pada keadaan gelap dan tertutup. Kelebihan dan kekurangan dari proses anaerob. Kelebihannya yaitu produksi padatan yang cukup rendah, yaitu 3-5 kali dibandingkan proses aerob. Kekurangannya itu mikroorganisme anaerob lebih mudah terhambat oleh banyak bahan atau senyawa lain. Konsumsi energi yang rendah dan biaya operasional yang sangat rendah. Proses startup berlangsung lambat karena lumpur butuh beradaptasi. Yang ketiga, kebutuhan lahan yang sedikit. Kekurangannya itu beberapa pengolahan lanjutan biasanya dibutuhkan. Yang keempat, biaya konstruksi rendah. Kekurangannya proses biokimia dan mikrobiologi dalam proses anaerob sangat rumit dan masih harus dikaji lebih lanjut. Yang kelima, memproduksi gas metan. Kekurangannya, kemungkinan timbulnya bau walaupun dapat dikontrol. Selanjutnya, kemungkinan reaktor bertahan tanpa asupan nutrisi dalam beberapa bulan
Kekurangannya itu penghilangan nitrogen, fosfor, dan patogen kurang memuaskan. Selanjutnya, toleransi tinggi terhadap beban bahan organik dapat diaplikasikan dalam skala kecil dan besar. Yang kedua yang akan kita bahas itu transformasi kimia sampah, yaitu perubahan bentuk sampah secara kimiawi dengan menggunakan prinsip proses pembakaran atau insinerasi. Proses pembakaran sampah dapat didefinisikan sebagai pengubahan bentuk sampah padat menjadi fasa gas, cair, dan produk padat yang terkonversi dengan pelepasan energi panas. Proses pembakaran atau inerasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan komposisi sampah, yaitu nilai kalor dari sampah, yaitu dimana semakin tinggi nilai kalor sampah, maka akan semakin mudah proses pembakaran berlangsung. Persyaratan nilai kalor adalah 4500 kJ per kg sampah agar dapat terbakar. Yang kedua itu kadar air sampah. Semakin kecil dari kadar air, maka proses pembakaran akan berlangsung lebih mudah. Yang ketiga, ukuran partikel. Semakin luas permukaan kotak dari partikel sampah, maka semakin mudah sampah terbakar. Jenis pembakaran. Yang pertama itu pembakaran stoikiometrik, yaitu pembakaran yang dilakukan dengan suplai udara atau oksigen yang sesuai dengan kebutuhan untuk pembakaran sempurna. Dari pembakaran bahan bakar yang mengencerkan gas buang, nitrogen dapat bergabung dengan oksigen, terutama pada suhu nyala yang tinggi untuk menghasilkan oksida nitrogen NOx yang merupakan pencemar udara yang beracun. Pada kondisi tertentu, karbon juga dapat bergabung dengan oksigen membentuk karbon monoksida dengan melepaskan sejumlah kecil panas. Karbon terbakar yang membentuk CO2 akan menghasilkan lebih banyak panas per satuan bahan bakar daripada bila menghasilkan CO atau asap. Perhitungan stoikiometri kebutuhan udara. Jika ketersediaan oksigen untuk reaksi oksidasi mencukupi, maka bahan bakar hidrokarbon akan dioksidasi secara menyeluruh, yaitu karbon dioksidasi menjadi karbon dioksida, CO2, dan hidrogen dioksidasi menjadi uap air, H2O. Pembakaran yang demikian tersebut sebagai pembakaran stoikiometri, dan selengkapnya persamaan reaksi kimia untuk pembakaran dari suhu bahan bakar hidrokarbon CaHb H delta dengan udara dituliskan selanjutnya. Pembakaran dengan udara berlebih, yaitu pembakaran yang dilakukan dengan suplai udara yang melebihi kebutuhan untuk berlangsungnya pembakaran sempurna. Selanjutnya yaitu gasifikasi, yaitu proses pembakaran parsial pada kondisi substoikiometrik di mana produknya adalah gas-gas CO2, H2, dan hidrokarbon. Selanjutnya itu pirolisis, yaitu proses pembakaran tanpa suplai udara. Baiklah, sekian dari hasil makalah saya. Kesimpulannya yaitu transformasi biologi perubahan bentuk sampah dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk mendekomposisi sampah menjadi bahan stabil, yaitu kompos. Sedangkan perubahan bentuk sampah secara kimiawi dengan menggunakan prinsip proses pembakaran atau insinerasi. Proses pembakaran sampah dapat didefinisikan sebagai perubahan bentuk sampah padat menjadi fasa gas, cair, dan produk padat yang terkonversi dengan pelepasan energi panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.